Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di depan Masjid Al-Hirib yang tertunda pembangunan karena terkendala dana yang tidak cukup. Kami mengajak antum-antum sekalian berdonasi, menginvestasikan sebagian harta antum-antum sekalian untuk menabung untuk tabungan akhirat antum-antum sekalian, yaitu pada Masjid Al-Hirib yang rencananya selesai selama 2 tahun kita mangkrak karena kekurangan dana. Dan mudah-mudahan dengan bantuan antum-antum sekalian kita bisa merampungkan masjid ini dan dilakukan berbagai ibadah, majlis, maulid, terus semua ibadah-ibadah yang ada di, dan pahalanya insya Allah akan mengalir ke antum-antum sekalian. Kalau umpamanya antum-antum sekalian berkenan untuk menyumbang sebagian harta antum-antum sekalian di masjid ini, silakan dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, besok malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran. Ya, setelah diupload berarti nanti malam nuzulul Quran. Alhamdulillah kita terus menjalankan hikmah puasa. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang, insya Allah bertahan hingga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Ini Beb, ada yang usul dari Ammar Lover. Mana tuh Ammar Lover? Di ini dia komentar Pamekasan hadir Beb. Ahlan Pamekasan. Afwan usul Beb, kalau bisa tanggal 17 Ramadan buat muzakarah nuzulul Quran. Nah, Amar, insya Allah sekarang ini kita bahas. Terima kasih komentarnya. Terima kasih atas usulannya. Ternyata alhamdulillah ya, kita cek channel YouTube Bang Dola Haddar dalam perjuangan dakwahnya lewat media, ternyata banyak orang yang mengikuti dan menyimak, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu yang kita harap, bukan kita mengharap apapun, cuman kita hanya ingin menyelingi waktu puasa kita, menghidupkan malam bulan-bulan Ramadan, meskipun tidak dalam ya Al-Qur'annya lah kita hidupkan, taklimnya kita harus hidupkan, sholat berjamaahnya insya Allah kita harus hidupkan, sholat tarawihnya harus hidupkan. Kita mudah-mudahan selain itu kepada kita sebagai yang memiliki mandat dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengalir di dalam tubuh kita ini darah baginda Nabi Muhammad SAW, itu kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan. Karena yang dibilang Nabi Muhammad SAW itu dalam hadisnya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini yaitu nuzulul Quran, dalam hadisnya apa? Inni tarikun fikum amrain lan tadillu in ittaba'tuhuma wa huma kitabullah wa ahlu baiti. Itu yang pertama itu inni tarikun fikum amrain, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian para umatku amrain, 2 perkara. Lan tadillu in ittaba'tuhuma, maka kamu tidak akan tersesat jika kamu ikut keduanya. Apa? Wahuma kitabullah, dan keduanya itu apa? Yang pertama apa? Kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Quran. Wa ahlu baiti, dan keluargaku, itrati, keturunanku. Itu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditafsirkan oleh para ulama,
yang disebut Al-Quran itu, yang di Kitabullah itu ditafsirkan lagi oleh ulama. Kitabullah itu termasuk ulama juga. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita belajar Al-Quran tanpa ulama. Betul. Maka itu bisa dimasukkan juga tentang itu. Berarti yang mengajari Al-Quran termasuk yang mengajari Al-Quran. Berarti itu guru atau ulama? Guru atau ulama. Wallahu a'lam. Ya. Itu kan cuman khilafiyah dalam kaul ulama. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan alam nuzul Quran. Terima kasih Ammar Lovers. Masa namanya Ammar? Di nama itu, nama inisialnya. Nama inisialnya. Yeah. Oke. Maaf. Kita sering bercanda Bang ya. Iya, betul. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa daripada pemirsa channel YouTube Bang Bul Hadar, sehingga kami dapat masukan supaya kami bisa lebih baik lagi dan mengangkat tema malam nuzul Quran. Sebelum kita masuk ke tema malam nuzul Quran, kita kirim Fatihah dulu. Bang. Pada tadi sebetulnya qaul Abu Yasin Muhammad bin Said Al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Amin, ya Rabb. Karena termasuk Al-Fakir ini muridnya Habib Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Al-Fakir ini muridnya Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Jadi guru Al-Fakir Habib Mijdad bin Yasin Ahmad Baharun itu adalah murid beliau Abu Yasin Muhammad ibn Said Al-Maliki. Termasuk insyaallah nasab silsilah keilmuan Al-Fakir tetap sambung kepada Abu Yasin Muhammad ibn Said Al-Maliki. Amin ya Rabb. Dalam tanda kutip kalau Al-Fakir diaku sebagai murid. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Al-Fakir diaku sebagai murid beliau. Oke, dan kedua, Fatihah yang kedua yaitu untuk ibunda tercinta Syarifah Aminah binti Utsman Musyawaka yang tadi sore Bang Dola juga hadir tadi sore 100 harinya. Mudah-mudahan Al-Fakir termasuk orang yang disabdakan baginda Muhammad SAW, orang ini kalau sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3 hal, yaitu apa? Amal jariyah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang. Mudah-mudahan Al-Fakir digolongkan termasuk orang-orang yang selalu mendoakan orang tua Al-Fakir, maupun dari perilaku Al-Fakir yang baik di mata ulama, yang baik di mata agama. Mudah-mudahan tercurahkan pahalanya kepada Syarifah Aminah binti Utsman insyaallah ala hadiniyah. ثم إلى الفاتحة الأولي شريف الفاتحة تقديسنا حبيبنا شفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآل أصحابه أزواجه وذريته بأن الله رجعت من جنة وفوني بأسرار أنوارهم في الدين. ثم إلى غير أبو ياسر السيد محمد ابن السيد المالكي وأخي سيد عباس بن المالكي وسيد الحبيب ياسين أحمد بهارون حبيب حسن أحمد بهارون مصطفى بأحمد بهارون والحبيب محمد بن الشيخ بن أبي بكر بن أبي بكر بن يحيى والحبيب عبد الله بن قاسم أحمد بهارون. ثم إلى أخي الشريفة صالحة بنت أبو كسجا والشريفة مسنية بنت أبو كسجا والشريفة خديجة بنت أسدد، خصوصا إلى غير المرحوم المغفور لها والدتي شريفة أمينة بنت عثمان بن شوكة أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات جنوفني وأسرار أنوار علوم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan kita tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu namanya ngobrol santai gitu, usul pakai mukadimah sudah. Mukadimah ceramah lagi. Nah, suwe. Kata orang itu suwe, kesuwen. Ya. Enggak ada sorbannya lagi. Enggak ada sorban. Iya. Sudah. Kita ini malam nuzulul Quran. Ini ngobrol santai kan? Ngobrol santai. Ya, tanah. Nuzulul Quran, kita ambil kata-katanya. Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Berarti turunnya Al-Quran itu kapan?
di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu yang bunyi ayatnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Artinya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan? Hudal linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan minal huda, mengenai petunjuk itu, minal huda wal furqan, dan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Minkum syahra falyasum wa man kana maridun. Dan apabila dan barang siapa sakit atau maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya orang tersebut min ayyamin ukhra, fa iddatun min ayyamin ukhra, puasa di hari-hari ukhra, hari-hari yang lain. Intinya dikodok sebanyak hari yang ditinggalkannya. Fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum yusra wa la yuridu bikum usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik. Setelah kita sudah bahas tentang syahr Ramadan alladzi unzilu fil Qur'an. Nuzulul Qur'an berada di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan berbarengan dengan malam Lailatul Qadar. Double. Itu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang apa sih? Kenapa kok kita harus memperingati malam nuzul Quran? Perlu kita ketahui, setiap kejadian di dalam Islam semuanya itu tercatat dengan rapi di buku sejarah. 17 Ramadan malam nuzul Quran. 17 Ramadan juga malam perang Badar. Oh, berbareng. Makanya 17 Ramadan itu hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Allah. Kalau umpamanya tanggal 17 Ramadan itu tidak punya arti apa-apa, mungkin tidak akan tegak agama Islam. Karena tegaknya agama Islam terkandung dengan dengan doa baginda Nabi Muhammad SAW yang berdoa ketika malam hari sebelum besoknya itu perang melawan kaum kafir musyrik Quraisy. Beliau berdoa apa? Ya Allah, jika besok pasukanku ini kalah, pasukan umat Islam kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dikirimkan itu sejarah, dikirimkan pasukan untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Pasukannya bukan pasukan ini, pasukan gak kasat mata, malaikat yang ini, malaikat yang nebas. Bayangkan 313 sahabat yang perang melawan 2000 pasukan Quraisy. Menang dari mana? Itu 17 Ramadan. Nih, 17 Ramadan ya. Nuzul Quran. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Ayat 185. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Turun di situ. Jadi sahabat yang berperang itu dapat pahala double. Dapat nuzul Quran, ya. Dapat malam Lailatul Qadar, ya.
karena ikut berperang bersama baginda Nabi Muhammad SAW, hidupkan bulan-bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lanjut yang keempat itu mendapat stempel ahli Badar. Sahabat yang ahli Badar dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Allah. Itu Di malam ini. Di malam besok malam, Iya. 17 Ramadan. Dan ada satu cerita yang insya Allah menjadi hikmah di kampung Badar. Badar itu suatu kampung di Mekah, di Madinah. Itu setiap malam tanggal 17 Ramadan, kalau orang pengen tahu peperangan Badar, malam tanggal 17 Ramadan ke kampung Badar. Itu bunyi genderang perang. Sampai sekarang bunyi. Sama. Ya. 17 Ramadan. Itu diceritakan oleh Guru Al-Fakir Habib Mikdad bin Yasin Ahmad Bahar Mata'am wa bituli hayati syarifah. Amin ya. Wa katsar amthala. Beliau, kita nih paling senang kalau taklim sejarah. Paling senang ya, tetap aja paling senang, semuanya taklim senang. Ya. Cuman ketika sejarah itu kita paling senang taklim. Beliau menceritakan kayak kita tuh berada di medan perang beneran. Kalau beliau yang bercerita, beliau bercerita bahwa setiap tanggal 17 Ramadan melewati kampung Badar, hendaknya berhenti di situ. Di situ terdengar bung 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 ding, 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 ding. bunyi pedang. Loh, kok bisa? Malaikat yang mempraktekkan lagi tentang peperangan itu. Jadi kedengeran Sampai sekarang. sampai sekarang. Cuman sekarang sudah kata teman Al-Fakir yang di Mekah, yang di Madinah, itu jalan menuju Badar sudah ditutup. Oh. Wallahu a'lam. Di sensornya sampai ini. Jadi apa? Ke kiri. Kalau mamanya ini ke Badar mamanya. Ini dibikin tol. Dulu kalau mau ke Madinah melewati Badar masih. Dibikin melewati Badar. Apa gunanya melewati Badar? Biar kita tuh takjub. Ini loh, dulu baginda Nabi Muhammad SAW perang tuh di sini. Kalau umpamanya nggak menang di sini, Islam mungkin tidak ada. Gitu. Awal mulanya Islam di situ. Emang kalau ditutup jalan. Itu. Jadi perang Badar. Cuman ada tetap orang yang ke situ. Ya. Nyuri-nyuri. Kata orang Madura ngicut-ngicut. Cut-ngicut. Cok Ngico. Akhirnya apa? Itu tanggal 17 Ramadan. Selain nuzul Quran, kalau kita bicara tentang fadilah Al-Quran, banyak fadilah Al-Quran. Apa? Kayak penyanyi opik itu, Tombo Ati, ada 5 perkara. Tapi yang pertama, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Salaf kita itu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Bahkan putra cucu dari Habib Umar bin Hafid yang kemarin ada fotonya. Salim, bukan. Yang perempuan. Ada laki-laki sudah tidak pakai sendal, bonceng sepeda motor, pegang Al-Quran kayak gini. Kok bisa anak kecil megang Al-Quran kayak gitu? Baca Al-Quran. Dibaca itu di sepeda motor, jalan sepeda motornya baca Al-Quran. Nggak pernah lepas dari Al-Quran. Kenapa? Karena fadilah Al-Quran yang sangat banyak. Baik, kita lanjutkan di besok malam tentang cerita Hadramut di suasana nuzulul Quran, insyaallah. Ya Beb ya. Insyaallah. Baik, syukran, jazakumullah khair. Terima kasih Ammar Lovers. Terima kasih, syukran. Kita Jangan beranjak dari channel YouTube Bang Dola Haddad. ya asik nih, asik ya. Bukan saya ini ya apa ya. Cuma waktu ya, jadi buat antum semua yang sudah gabung di channel Al-Fakir, alhamdulillah terima kasih banyak. Fadhal kalau mau share dengan niat dakwah, komen dengan santun, alhamdulillah.
Insya Allah kita ketemu di besok malam tentang cerita habaibna di Hadramut, insya Allah Sarin di Hadramut khususnya. Ya khair, jazakumullah khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.